بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di seri fisika. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali di pelajaran fisika kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang induksi listrik dan elektroskop. Atau induksi listrik, bahwasanya induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Jadi kalau kita punya benda yang awalnya adalah netral, masih ingat apa itu netral? Netral adalah jumlah proton sama elektronnya sama, positif negatifnya sama. Nah, manakala benda itu kemudian kita dekati dengan benda yang bermuatan positif misalnya, maka muatan negatif dari benda ini nanti akan memisah mendekati benda yang bermuatan positif itu. Nah, ini namanya peristiwa induksi. Maka pada selanjutnya akan kita lihat bagaimana kalau benda yang bermuatan itu beda jenisnya. Yang pertama, kita akan lihat memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Awalnya kalau kita punya benda yang netral, kemudian kita dekati dengan benda yang bermuatan positif, maka yang terjadi elektron atau muatan negatif dari benda itu kemudian memisah dan mendekati benda yang bermuatan positif. Ini namanya peristiwa induksi. Kemudian kalau benda itu kemudian kita hubungkan dengan bumi sebagai ground, di mana bumi itu adalah pusat daripada elektron, maka yang terjadi elektron dari bumi akan mengalir berpindah ke benda tadi, menggantikan muatan negatif yang memisah tadi, mengakibatkan benda ini kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif, sehingga benda ini menjadi bermuatan negatif. Jadi itu ceritanya, kalau kita punya benda netral, kita dekati dengan benda bermuatan positif, maka yang terjadi benda itu tadi jadi bermuatan negatif. Kemudian bagaimana kalau yang kita dekatkan itu adalah benda yang bermuatan negatif? Jadi kalau kita punya benda netral, kemudian kita dekati dengan benda bermuatan negatif, nah, negatif yang ada di dalam benda atau elektron yang ada pada benda yang netral tadi akan menjauhi, memisah dengan cara menjauhi muatan negatif yang didekatkan. Kenapa? Ini sejenis, berarti tolak menolak. Nah, kalau ini kemudian kita hubungkan dengan ground atau bumi, maka yang terjadi adalah elektron itu kemudian mengalir menuju bumi. Nah, efeknya apa? Benda ini berarti kekurangan daripada elektron, berarti kelebihan proton atau kelebihan muatan positif. Akhirnya bisa kita simpulkan, kalau kita punya benda kemudian kita dekati dengan benda lain yang bermuatan negatif, maka benda itu akan terinduksi, akibatnya dia menjadi bermuatan positif.
Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa jenis muatan benda yang terinduksi itu berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jadi kalau diinduksi dengan muatan positif, maka benda jadi bermuatan negatif. Atau sebaliknya, kalau diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka benda yang terbentuk akan bermuatan positif. Yang kedua, apa yang disebut dengan elektroskop? Ya, elektroskop itu adalah sebuah alat punya fungsi diantaranya adalah mengetahui apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua, bisa juga untuk mengetahui jenis muatan suatu benda, apakah dia bermuatan positif atau bermuatan negatif atau bahkan netral. Nah, kita perhatikan, jadi alatnya seperti pada gambar ini yang terbagi menjadi beberapa bagian. Alat itu, bagian paling atas itu kepala elektroskop, kemudian bagian tengah konduktor, dan bagian paling bawah daun elektroskop. Ya, kemudian dibungkus dengan dinding kaca. Nah, cara kerjanya sekarang kita lihat. Prinsip kerja elektroskop. Elektroskop ini pada saat netral, ini bagian daunnya menutup atau kuncup. Nah, seperti yang kalian lihat, ini nanti punya sifat bisa membuka, bisa menutup. Nah, kalau pada kondisi netral, itu dia menutup. Nah, tetapi nanti kalau elektroskop itu terkena muatan atau ada muatannya, misalkan muatan positif, ya, kemudian mengalir ke bawah, dia muatan positif semua, maka yang terjadi ini karena muatan sejenis, dia tolak menolak. Akibat tolak menolak itu, kemudian bagian daunnya ini membuka. Sama halnya nanti kalau dia negatif dengan negatif, dia akan membuka. Nah, kemudian elektroskop itu bisa digunakan misalnya seperti ini. Kalau elektroskop awalnya dia netral, ini tadi dia menguncup atau menutup. Kemudian kita dekati benda yang bermuatan positif. Bisa kalian perhatikan di sini. Maka terjadi induksi. Muatan negatif yang ada di dalam elektroskop kemudian tertarik ke atas. Ya. Yang tinggal di bawah hanya muatan positif. Karena dia muatan positif ketemu dengan muatan positif, maka terjadilah tolak menolak, maka bagian daunnya kemudian membuka. Bisa dipahami ya? Nah, nanti sama kalau ini bendanya adalah benda bermuatan negatif. Kalau benda itu bermuatan negatif, kita dekatkan pada elektroskop, maka yang terjadi muatan positif dari elektroskop tertarik ke atas, kemudian muatan negatifnya lari ke bawah. Akibatnya negatif ketemu negatif, maka bagian daunnya juga akan membuka. Kita perhatikan. Jadi setelah ini terinduksi, kemudian muatan negatifnya ke atas, ya, mendekati benda yang bermuatan positif tadi, kemudian bagian daunnya kemudian membuka. Kalau kita perlakukan seperti ini, ya, kepala elektroskopnya kita pegang atau kita sentuh, ingat tubuh kita berhubungan dengan bumi, jadi ground, tempat lewatnya elektron dari bumi. Maka elektron dari bumi akan mengalir ke tubuh kita, kemudian masuk ke elektroskop tadi, ya, yang awalnya muatan negatif terpusat di atas, ketambahan muatan negatif untuk menetralkan muatan positif yang di bawah. Akibatnya apa? Karena ini positif, kemudian ketambahan negatif, maka bagian bawah menjadi netral. Ketika netral berarti apa? Yang awalnya membuka, kemudian elektroskop bagian bawahnya atau bagian daunnya dia menguncup.
Nah, demikian. Nah, ketika kemudian kita lepaskan, maka yang terjadi adalah bagian bawah bagian bawah dari elektroskop ini jadi bermuatan negatif. Atau kalau kita ingin tahu bagaimana cara ini biar jadi muatan negatif, maka yang kita dekatkan adalah benda yang bermuatan negatif, ya. Seperti di awal saya katakan, jadi kalau benda yang kita dekatkan ini tadi bermuatan positif, kalau ini kita dekatkan ini benda bermuatan negatif, maka yang terjadi muatan positif dari elektroskop tertarik ke atas, terinduksi, kemudian muatan negatifnya ke bawah, dan akhirnya ketemu, dia tolak menolak, akhirnya membuka. Begitu seterusnya cara cara bekerjanya dari elektroskop itu. Kemudian anak sekalian, teman-teman sekalian, listrik statis itu bisa terjadi di alam juga, seperti pada proses terbentuknya kilat dan guntur. Nah, bagaimana terbentuknya? Kita lihat, ada namanya petir atau kilat. Jadi sebelum hujan itu badai awan dalam kondisi netral, ya. Ketika hujan badai terjadi, maka terjadi gesekan-gesekan antara awan satu dengan awan yang lain, menyebabkan awan itu jadi bermuatan listrik. Apabila awan melewati gedung yang tinggi, maka muatan negatif dari awan itu akan menginduksi bangunan. Jadi bangunan yang awalnya netral, kemudian kalau itu bermuatan negatif awannya, maka muatan positif akan naik ke atas. Nah, padahal bangunan itu berhubungan dengan bumi, maka elektron-elektron akan bisa mengalir ke sana. Nah, itu kalau tidak dibuat satu sistem pengaman, maka gedung itu bisa terbakar. Nah, apabila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatik pada awan itu akan memaksa, ya, muatan negatif akan meloncat secara tiba-tiba dari awan ke puncak gedung itu. Akibatnya akan memercikkan bunga api listrik. Nah, bunga api listrik itulah yang disebut dengan istilah petir. Nah, seperti pada gambar ini, ya. Kemudian loncatan muatan melalui udara itu menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas. Akibatnya apa? Udara akan mengalami pemuaian secara mendadak. Karena terjadi pemuaian mendadak, maka terdengarlah bunyi ledakan menggelegar, yang kalau kita sebut di keseharian dengan istilah guntur. Nah, itu jadi proses terbentuknya petir dan guntur itu secara IPA seperti itu. Nah, petir itu bisa terbentuk di antara ini, bisa awan ke bumi, atau dari bumi ke awan, atau bahkan dari awan ke awan. Nah, jadi cara animasi kita lihat di sana. Nanti kalau ada sebuah bangunan yang awalnya adalah netral, dia terdiri dari muatan positif dan negatif, konsepnya seperti itu. Kemudian jika ada awan yang lewat, padahal awan itu bermuatan negatif, maka ini terjadi induksi, ya, dan terjadi aliran elektron, maka terjadilah kilat. Nah, ini kalau tidak tidak diberi dengan alat penangkal, maka yang terjadi bangunan ini bisa terjadi kebakaran. Maka yang dilakukan biar tidak terjadi kebakaran, gedung-gedung yang tinggi itu biasa dipasang alat penangkal petir yang terdiri dari logam yang tinggi, kemudian dihubungkan dengan kawat dan ditanam ke tanah. Maksudnya kalau ada muatan negatif ini kemudian mengalir dari logam itu dihubungkan dengan kawat dan nanti akan masuk ke
bumi, maka selamatlah bangunan itu dari proses kebakaran. Dipahami? Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.